Baik, kita masuk untuk melihat apa yang Yohanes Salib ajarkan mengenai perlunya kelepasan dalam beberapa hal. Yang pertama yang kita lihat, sukacita pada objek kodrati, indrawi, moral, dan adikodrati atau yang rohani itu juga perlu dilepaskan. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail apa sih yang dimaksud oleh Santo Yohanes Salib mengenai objek-objek ini dan bagaimana efeknya kalau kita terlalu menyukai objek-objek kodrati, indrawi, moral, dan adikodrati ini. Baik, kita lihat yang pertama, sukacita pada hal-hal kodrati. Apa yang dimaksud oleh Yohanes Salib dengan hal-hal yang kodrati? Di situ dituliskan bahwa kecantikan, apapun yang kita terima secara fisik, ya, keanggunan, kemolekan, tubuh yang kekar, gagah, sehat, ya. Ada zaman sekarang ini kan orang mungkin pengen meningkatkan daya tahan tubuh, wah olahraga luar biasa, minum vitamin sangat diperhatikan, sampai mungkin sebagian besar waktunya itu habis hanya untuk memperhatikan hal-hal tersebut, hal-hal yang jasmani seperti itu, ya. Terus misalnya itu juga yang dimaksud Yohanes Salib mengenai kodrati termasuk yang di dalam jiwa. Jadi misalnya kecerdasan, kebijaksanaan, talenta-talenta kita yang terkait dengan bagian rasional manusia. Misalnya kepandaian, ya, ilmu pengetahuan yang dia miliki dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hal-hal kodrati oleh Yohanes Salib. Nah, dia mengutip di sini banyak dari kitab suci. Dia bilang di dalam seperti Amsal, sia-sia semua itu kecantikan. Tapi kalau istri yang takut akan Tuhan itu yang baik gitu. Jadi hal-hal yang rohani itulah yang penting menurut Yohanes Salib. Semua yang kodrati, kecantikan, kesehatan, kekuatan, badan ataupun kepandaian itu boleh kita nikmati sejauh itu membawa kita lebih mensyukuri segala anugerah itu sebagai pemberian Tuhan dan membuat kita lebih mengabdi Tuhan. Intinya itu, ya. Nah, jadi kita harus memurnikan dan menggelapkan kehendak dari kesenangan yang fana ini. Jadi kalau kita terlalu tertarik ke situ, ya udah dikurangin gitu. Itu intinya lah, ya. Karena apa? Karena semua itu akan berlalu. Kita cantik 20 tahun lagi juga enggak, ya kan? Sama yang lainnya, pengetahuan kita juga ada batasnya, nanti tambah lama tambah usur bisa juga dilupakan semua. Tetapi yang rohani itu yang terpenting, kasih kepada Tuhan lah, intinya gitu, ya. Nah, ini ruginya apa? Kerugian bersukacita dalam hal-hal kodrati. Jadi ciri-ciri Yohanes Salib itu dia sangat merinci, ya. Jadi kita itu punya suatu gambaran yang cukup detail mengenai bagaimana bentuk-bentuk lekatan sukacita yang tidak perlu dan apa kerugiannya kalau kita terlalu melekat pada hal-hal yang jasmani atau kodrati. Kebanggaan sia-sia, bahkan kita bisa jadi sombong. Orang kalau yang punya banyak hal, ya, kekuasaan, kesehatan, pandai, cantik, itu mudah sekali untuk meremehkan orang lain. Kemudian mengarahkan indera pada kepuasan diri. Jadi pengennya ya semakin melakukan semua itu untuk dirinya sendiri, yang menambah pengetahuan, kekayaan, memelihara tubuh sampai operasi di sana sini gitu. Kemudian itu juga akhirnya mengharapkan orang memuji dia, kan. Kalau orang fokusnya pada, oh aku ini loh hebat, aku ini pintar, aku ini kaya, aku ini cantik. Nah, akhirnya dia, apa sih tujuan kita sebenarnya untuk memelihara semua itu, kan? Sebenarnya juga tujuannya adalah supaya orang melihat kita, orang itu kagum pada kita. Nah, ini juga sia-sia. Akhirnya kita juga tidak tertarik pada hal-hal rohani. Kita terlalu fokus pada ciptaan dan pada diri sendiri. Dan tentunya hal ini menimbulkan kesuaman. Intinya gitu, ya. Kesuaman artinya kita sudah agak malas dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pemuasan hal-hal jasmani tersebut. Yaitu dia akhirnya juga bisa menjurus ke kejahatan, permusuhan. Kalau orang menghina atau mengkritik dia, padahal dia itu udah mengagung-agungkan, ya, kehebatannya, maka begitu orang tidak mengagumi dia, mungkin dia bisa menjauhi orang itu atau tidak mau memasukkan dia dalam kelompoknya.
Kadang-kadang orang udah berkuasa, kalau kamu nggak menyanjung aku, nggak nurut sama aku, itu mudah sekali untuk mengeluarkan orang-orang tersebut dari lingkarannya, ya. Nah, jadi akhirnya kebaikan-kebaikan kita juga menjadi pelan-pelan hilang kan, terkikis dengan kejahatan kita, meremehkan orang lain dan seterusnya itu. Nah, jadi kita perlu ingat bahwa hal-hal ini sangat merusak gitu. Kesenangan, kelekatan pada hal kodrati itu merusak pengabdian kita kepada Tuhan, ya. Keuntungannya apa kalau kita nggak bersuka cita dalam hal kodrati? Ya, kita punya hati untuk Tuhan, untuk mengasihi sesama apa adanya, tidak fokus pada diri kita, tetapi pada Tuhan. Kalau kita bisa nolong orang lain karena kita kaya, kita hebat, kita pandai, kita akan mengatakan ya bersyukur pada Tuhan, dan orang lain juga melihat bahwa semua yang kita punya itu karya Tuhan. Bebas dari kesia-siaan macam-macam itu. Memudahkan kita menaklukkan godaan juga, memberi hati yang lebih besar untuk Tuhan. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu sukacita dalam hal-hal indrawi. Apa sih bedanya yang kodrati dan indrawi? Kalau yang indrawi ini segala sesuatu yang kita bisa tangkap secara indera lahiria kita atau panca indera kita, yang kita cecap, yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Nah, itu semua yang kita tangkap dengan indera luar, termasuk indera batin. Jadi kita udah belajar mengenai indera batin ya, fantasi kita, ingatan kita, memori kita. Nah, kalau kita terlalu bersukacita pada segala hal tersebut, ini juga akan menimbulkan kerugian ya. Pemurnian kehendak dari sukacita akan hal-hal indrawi itu bagaimana? Ya, caranya kita berpegang pada kebenaran bahwa indera-indera yang rendah itu tidak memadai untuk mengenal Tuhan sebagaimana adanya Tuhan, karena indera kita itu terbatas. Kita mengarahkan diri pada Tuhan ya. Nah, kalaupun kita lihat misalnya pemandangan yang bagus, itu kan termasuk kesenangan indrawi ya. Kita pergi ke gunung, ke laut, ke bukit, ke danau yang indah. Itu hendaknya tidak sampai di situ aja, tetapi membawa kita pada pengagungan kepada Tuhan. Kita mengagumi karya Tuhan. Jadi latihannya bagaimana supaya kita dimurnikan? Begitu kita senang, tertarik pada objek-objek indrawi, cepat-cepat kita juga menambahkan suatu rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kita lebih banyak menikmati dan mengagumi karya Tuhan, tidak hanya berhenti pada kepuasan indrawi. Kalau kita terbiasa seperti itu, kita itu akhirnya juga tidak lagi mencari apa yang menyenangkan buat diri sendiri saja, apa yang menyenangkan lidah atau telinga atau mata kita, tetapi kita cari yang objek-objeknya itu membawa kita itu bisa lebih dekat sama Tuhan gitu. Nonton film pun, nonton TV, baca berita pun, kira-kira yang membuat kita itu bisa lebih mengabdi Tuhan, lebih mengasihi sesama. Kalau yang jelas-jelas hanya efeknya buruk, nah pasti kita akan menghindari kalau kita udah terbiasa melatih diri. Nah, hal yang indrawi ini kerugiannya apa? Kesuaman, intinya gitu ya, kesuaman terhadap hal-hal rohani. Kesia-siaan roh, pelanturan mental, ketamakan, pikiran yang kemana-mana, percabulan, tidak senonoh. Akhirnya juga kita tidak mengalami ketenangan batin. Mudah iri hati. Kalau orang dapat yang lebih bagus, kita bisa iri karena kita mencari itu gitu. Oke. Kemudian, nah ini kita lihat dari pendengaran, penciuman, pencecap, indera peraba, ini semua bisa menimbulkan hawa nafsu, imajinasi yang buruk, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik gitu kalau kita mengejar dan melekat pada hal-hal indrawi ya. Nah, keuntungannya apa dari penyangkalan terhadap hal-hal indrawi? Kita jadi terpusat kepada Tuhan, lebih mudah masuk di dalam doa. Kehidupan kita sehari-hari itu lebih mudah terarah kepada Tuhan ya. Akhirnya roh kita itu juga dirawat untuk lebih mudah mengabdi Tuhan dan lebih mudah menimbulkan kebajikan-kebajikan ya. Akhirnya hati kita juga akan dilimpahi dengan kasih, sukacita. Bagaimana kita memurnikan diri? Pertama-tama kita perlu menyangkal diri dulu. Setelah kita juga terbiasa melatih diri kita, indera-indera kita untuk hanya mencari apa yang baik gitu, maka sukacita, damai sejahtera itu akan ditambahkan juga oleh Tuhan ya, karena Roh Kudus
udah tinggal, udah berkarya dalam diri kita dan menghasilkan buah-buah. Jadi ibaratnya kita itu nggak bekerja sendiri lagi, kita nggak capek. Mungkin awalnya berat, tetapi setelah kita terbiasa melatih indera batin dan indera luar, itu memudahkan Roh Kudus itu memenuhi diri kita, ya. Baik, sekarang kita masuk pada yang ketiga, yaitu sukacita yang dalam hal-hal moral. Itu apa aja? Misalnya di situ ditulis kebajikan, ya, kebiasaan yang menyangkut moral, latihan-latihan kebajikan. Misalnya kita sering beramal, kita menolong orang sakit, menolong orang miskin, dan semua praktek belas kasih. Juga bagaimana kita itu mentaati hukum-hukum Allah, taat berpuasa, berpantang misalnya, kemudian ke gereja, berdoa, dan segala macam hal-hal baik yang biasa kita lakukan. Nah, kenapa kok Santo Yohanes Salib juga mengingatkan kita tidak boleh melekat pada sukacita terhadap hal-hal moral. Jadi biasanya orang bersukacita terhadap hal-hal moral itu pertama karena hal tersebut juga pada dasarnya baik kan. Mentaati hukum Tuhan, sopan, kemudian kita beramal itu kan pada dasarnya baik. Jadi kita bisa saja berbangga seperti itu. Nah, yang kedua, karena kebaikan-kebaikan yang dihasilkan melalui hal-hal tersebut. Jadi misalnya kita rajin berbuat baik, wah, otomatis banyak orang yang suka sama kita. Kita punya banyak teman, kita dihormati. Itu menimbulkan sukacita. Karena kita dikenal sebagai orang-orang yang berbudi baik gitu. Nah, tapi meskipun hal-hal itu baik dan membawa sukacita, tapi tidak cukup membuat kita itu bersatu dengan Tuhan. Karena hal ini masih sifatnya panah. Misalnya kita punya karunia penyembuhan. Kita mendoakan orang itu sembuh. Hasilnya itu juga sebenarnya masih sementara di dunia ini aja kan. Habis itu sembuh, dia juga bisa sakit lagi atau bisa mati juga kan. Kita harus punya sukacita melampaui hal itu. Misalnya kalau orang itu sembuh, kemudian dia bertobat menjadi pengikut Kristus, kita sudah menjalankan pemuritan. Nah, itu membuat kita bersukacita. Ya, karena apa? Orang itu dibawa pada Tuhan. Itu yang harusnya membuat kita sukacita. Bukan berhenti pada, wah, orang itu sembuh, lalu kita seneng. Bukan hanya sampai di situ, gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan itu, apakah membuat orang itu lebih dekat sama Tuhan juga? Tuhan senang dengan apa yang kita buat. Santo Yohanes Salib memberikan perumpamaan 10 gadis bijaksana dan bodoh. Jadi jangan kita bodoh untuk bersukacita atas hal-hal yang sementara, atas perbuatan-perbuatan baik kita yang bisa dilihat di dunia. Tetapi hendaklah hati kita tetap menyala di dalam kasih kepada Tuhan. Nah, ini yang gak boleh padam begitu. Ya. Nah, 7 macam kerugiannya apa kalau kita bersukacita pada hal-hal moral, yaitu kita bisa sombong, ya, kita mudah sekali untuk merasa diri baik dan berpuas diri, merasa aku sudah baik. Bahkan bisa jadi kita nggak mau dikritik orang lain, bisa jadi mudah sekali kita untuk menyalahkan orang lain, ya, menganggap orang lain itu tidak sebaik kita, seperti itu. Kita lama-lama bisa keseret juga apa? Mencari kepuasan di dalam tindakan itu. Kalau kita tidak mendapatkan yang kita mau di dalam perbuatan baik itu, bisa jadi kita meninggalkan, tidak mau lagi, ya. Toh mereka juga nggak menghargai, mereka nggak melihat semua yang aku perbuat ini baik, gitu. Nah, itu bahayanya buat kita. Padahal kalau kita nggak ada, yang rugi kan kita juga. Kalau kita nggak terlibat di dalam pelayanan tersebut, sebenarnya komunitas kita itu membutuhkan kita. Tetapi terlebih kita membutuhkan komunitas kita untuk bertumbuh dan untuk berbagi, kan gitu. Nah, dan orang yang sudah mendapatkan semuanya di dalam hidup ini, ya kalau itu yang dia cari, ya itu yang dia dapat sudah. Tapi kalau orang yang tidak mencari kepuasan dan pujian di dunia, ya dia men-spare itu atau menyimpan itu untuk nanti apa yang nanti Tuhan mau berikan, ya. Tuhan mengganjar apa yang tersembunyi gitu. Nah, ini kita bisa gagal di dalam kesempurnaan kasih, ya, kepada sesama dan Tuhan. Kalau sesamanya tidak membalas, tidak menghargai, kita mundur. Nah, itu kan kita sendiri tidak bertumbuh. Sebenarnya gitu. Akhirnya kita bisa juga ditipu oleh pikiran bahwa, oh, kalau doa saya itu tidak ada rasanya, kalau saya melayani udah nggak ada kepuasan, saya pergi
ke rumah sakit mendoakan orang sakit, atau saya mendoakan doa syafaat tapi kok tidak dikabulkan, akhirnya tertipu. Mendingan saya cari aja pelayanan yang saya suka, pelayanan di mana saya lebih diterima. Nah, ketipunya apa? Ya, yang membuat saya puas, yang membuat saya senang, itulah yang baik. Itu bahayanya kan di situ. Kita juga tertutup pada nasihat orang lain, tidak mau dikritik. Itu ya. Nah, tapi kalau kita menyingkirkan kesenangan pada hal-hal moral, pada semua kebaikan moral yang kita buat, dan kita tidak mau berlama-lama menikmati hal-hal baik itu, maka kita diselamatkan dari kejatuhan. Ya, tipu muslihat setan itu kan licin dan halus buat orang-orang yang sudah semakin maju dalam hidup rohani. Jadi semakin disuruh kita, ayo berbuat baik terus. Misalnya, tuh kalau kamu berbuat baik, banyak orang ditolong tuh, banyak orang yang sukacita tuh. Kalau kita berhenti pada fokus di situ, akhirnya kita menganggap diri kita lah yang berjasa. Nah, ini yang bahaya. Kalau kita tidak melekat di situ, maka kita lebih murni, ya. Pekerjaan kita akan lebih bertumbuh besar, luas. Karena apa? Kita nggak mencari untuk diri sendiri. Ada tantangan, ada hambatan apapun, ada orang tidak menghargai pun kita nggak peduli, karena itu bukan target kita gitu. Target kita adalah, ya udah, aku melakukan apa yang memang aku bisa dan Tuhan berkenan, ya. Kita miskin dalam roh, artinya tetap bergantung pada Tuhan, karena itu bukan kebaikan kita. Seperti hamba yang mengatakan, aku hanya melakukan apa yang wajib aku lakukan, apa yang harus aku lakukan, apa yang menjadi kewajibanku. Lembut, rendah hati. Akhirnya dia berkenan pada Tuhan, bebas dari iri hati, bebas dari kerakusan, seperti itu, ya. Dan seperti ini setan tidak bisa menjatuhkan, karena orang itu nggak mencari untuk diri sendiri. Setan itu gampang sekali masuk lewat ego kita, kesombongan kita, ya. Itu mengenai hal moral. Dan yang terakhir kita lihat hal-hal rohani. Ini pun tidak boleh kita bersuka cita atasnya. Apa sih hal-hal adikodrati ini yang dimaksud? Nah, yaitu semua rahmat dan karunia Allah yang melampaui daya-daya dan kekuatan kodrati manusia. Contoh, dia punya kebijaksanaan dan pengetahuan dari Allah, seperti yang Salomo minta. Aku mau minta hikmat untuk mempunyai pertimbangan membedakan yang baik dan yang buruk, dan dia diberi oleh Tuhan. Nah, itu diberi begitu saja oleh Tuhan karena kita minta. Termasuk juga karunia-karunia yang sudah kita pelajari, ya. Dalam 1 Kor 12 ayat 7-11 itu, nubuat, sabda pengetahuan, bahasa roh, penglihatan lah, penyembuhan, mukjizat, itu semua juga tidak boleh membuat kita itu bersukacita atau berbangga-bangga menikmati semua itu, ya. Ini semua dimasukkan dalam yang adikodrati dan yang juga bersifat rohani, ya. Nah, apa sih bedanya yang adikodrati dan yang rohani? Bedanya apa? Yang adikodrati itu masih terkait dengan orang lain, dengan pelayanan kita. Jadi misalnya kita nubuat kan bukan untuk diri sendiri, kita menyembuhin juga bukan untuk diri sendiri, kita berdoa syafaat untuk orang lain. Semua kita lakukan itu untuk orang lain. Kita minta karunia hikmat di dalam memimpin juga untuk orang lain, untuk komunitas kita berkembang, ya. Nah, semua masih ada kaitannya dengan ciptaan. Tetapi yang dimasukkan oleh Yohanes Salib di dalam objek rohani itu terkait dengan antara jiwa kita dengan Tuhan. Pertukaran antara jiwa dengan Tuhan. Jadi betul-betul antara kita dengan Sang Pencipta. Inilah yang membuat kita boleh bersukacita satu-satunya ketika kasih kita dengan Tuhan itu semakin bertumbuh, ya. Sedangkan yang adikodrati itu pun jangan membuat kita itu bersukacita. Tapi yang rohani dan yang kekal, ini yang memang tidak dapat diambil oleh siapapun. Mungkin seperti Marta dan Maria itu. Marta melakukan pelayanan-pelayanan kan, untuk menjamu Yesus, menjamu orang lain. Tetapi itu juga yang kita lakukan di dalam kesibukan pelayanan. Tetapi pelayanan itu janganlah hanya menjadi kesibukan. Selayaknya lah pelayanan kita itu juga membuat cinta kita makin bertumbuh pada Tuhan. Harusnya gitu. Inilah yang kekal. Itu yang dikatakan juga Lesio, apapun yang kita berikan dan lakukan dalam kasih, inilah yang kekal. Nah, kekal inilah yang membuat kita boleh bersuka cita. Karena apa? Namamu tercatat di surga.
Jangan kamu bangga, oh setan bisa kamu usir, orang kamu sembuhin, tetapi namamu tercatat di surga. Nah, gimana mengkombinasikan kedua itu? Ya lakukanlah semua dengan cinta, atas dasar cinta kepada orang lain dan kepada Tuhan. Nah, prioritas kita mencintai semuanya demi Tuhan, intinya gitu ya. Nah, mencintai diriku demi Tuhan juga. Aku mau sehat supaya aku juga bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupku, karya yang Tuhan percayakan padaku. Mencintai orang lain juga demi Tuhan. Jadi nggak melihat dia bagaimana bentuknya, bagaimana reaksinya, responnya, tapi memang dia layak dicintai karena dia adalah orang yang dikasihi Tuhan juga. Nah, kerugiannya apa kalau kita melekat pada hal-hal adikodrati? Kita mudah sekali ditipu dan menipu orang. Jadi misalnya kita melihat ya, oh akan terjadi nih bencana. Kita sampai memperingatin seseorang dan mengharuskan dia percaya, itu mudah sekali kita ditipu juga karena belum tentu kita benar ya. Nah, karena apa? Bisa jadi Tuhan memberikan karunia-Nya betul, tapi bagaimana dan kapan menyampaikannya itu juga perlu hikmat. Bagaimana menginterpretasikan lebih lanjut dari penglihatan, dari kata-kata yang kita dengar, itu juga perlu hikmat lagi. Nah, kalau orang itu murni hatinya, tidak ada niatan apa-apa untuk berbangga-bangga, biasanya dia bisa mengikuti, lebih bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau dia terlalu melekat pada karunia itu dan dia cenderung mengejar, mudah sekali untuk memakai pikirannya sendiri, mendahului waktu Tuhan. Itu yang bahaya. Sehingga terjadilah seperti Yeremia 23:21, aku tidak mengutus, namun mereka giat. Aku tidak berfirman, namun mereka bernubuat. Jadi kadang-kadang itu yang kita sebut nubuat memang nggak mudah, tapi jangan membuat kita takut lalu tidak mau bergerak ya. Jangan takut, selagi niat kita murni, maka Tuhan akan menuntun. Walaupun kita agak belok-belok, Tuhan akan lurusin lagi. Nah, jadi janganlah bersukacita kalau kita menerima semua itu. Jangan terlalu memperhatikan. Kita syukuri, kita pakai, kita jalan terus. Kerugiannya apa? Juga bisa merusak iman kan? Kalau kita pertontonkan, kita pengen dilihat orang banyak. Nah, itu juga akan membuat orang itu datang kagumnya pada kita. Iman orang lain juga dirusak, bukan lagi kagum pada Tuhan. Juga kalau misalnya itu karena kemauan kita, belum waktu Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menginterpretasikannya, itu juga bisa tidak terjadi dan orang lain juga bisa nggak percaya sama Tuhan gitu. Nah, lalu kita jatuh pada kebanggaan yang sia-sia atau kesombongan, itu sudah jelas ya. Sedangkan keuntungan kalau kita menyangkal segala kesenangan objek adikodrati itu, kita bebas dari ketiga kerugian di atas. Kita nggak ketipu, kita nggak jatuh dalam kesombongan, dan kita tidak merusak iman kita dan juga merusak iman orang lain ya. Sedangkan yang keuntungan keduanya, kita akhirnya semakin mengagungkan Tuhan. Hati dicabut dari segala yang bukan Tuhan, dipusatkan pada Tuhan saja ya. Semakin besar iman kita, jadi kita nggak harus tergantung pada apa yang kelihatan, apa yang hebat-hebat, tetapi yang sederhana pun kita bisa syukuri. Nah, jiwa itu semakin bertumbuh dalam iman, semakin murni, semakin aman ya. Dan kita akan semakin bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dan sesama, bukan diri kita sendiri.